warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan, keselamatan, banyak rezeki ya di waktu pandemi ini. Beberapa hari ini memang saya sudah tidak membuat konten memancing tentunya, karena lagi mencari inspirasi ya, mengisi kekosongan hari di kala pandemi ini ya. Jadi mudahan video ini menginspirasi teman-temanku, sahabat-sahabatku, kawanku semua, saudaraku semua yang lagi diliburkan, dirumahkan ataupun di PHK dari perusahaannya untuk membuat suatu usaha yang tentunya bisa buat hiburan dan untuk menambah sedikit pemasukan bagi keluarga, atau mungkin bisa jadi usaha yang besar ketika ditekuni ya. Karena saya juga baru masih belajar, tahap belajar, jadi mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan atau apa dalam video saya ini ya, mohon maaf tentunya. Jadi pada intinya kita tidak usah putus asa ya ketika kita menghadapi suatu masalah ya, tentunya kita harus lewati, karena tidak mungkin kita hanya putus asa, bersedih, tentunya akan menambah masalah, malah menambah beban ya tentunya ya. Jadi kita harus bangkit dan cari inspirasi apa yang bisa membuat perekonomian kembali membaik walaupun tidak seperti semula ya. Ya jadi seperti ini kemarin saya buat mengisi kekosongan ya, sebetulnya kekosongan di saat libur di pandemi ini. Saya mengisi dengan membuat kolam ikan lele ya, walaupun belum begitu bagus, masih memang tahap belajar, mohon dimaklumi ya. Jadi kemarin guys ya, baru tebar benih itu sekitar 1000 ya. Dan memang hidroponik ini belajar juga ya, intinya kolam lele. Kenapa di situ kok ada batang pisang, agar ketika hujan ataupun apa dia bisa menetralkan, karena sifat dari batang pisang itu menyerap ya, menyerap entah itu bakteri-bakteri yang jahat ataupun yang bisa membuat ikan itu punya penyakit ya, yang ada di air itu diserap sama batang pisang itu. Terus kenapa tujuan jaring ini dipasang? Agar panas matahari tidak langsung mengenai ke kolam ya, dan juga ketika hujan itu air tidak langsung jatuh ke kolam, agar berkurang pada intinya dari zat asamnya itu ya, apa dalam istilah. Oke, ini yang kemarin ini sudah ditebar benihnya. Jadi ini mudah bisa menginspirasi ya ketika kita mungkin belum atau mungkin mau beralih profesi. Jadi ini juga masih saya bikin kemarin juga. Ini ukurannya 2x4 ya. 2x4 itu insya Allah kalau muat, kalau saya baru belajar ya, sekitar 1500-an lah. Kalau standarnya saya kurang paham ya, mungkin bisa sama-sama belajar, mungkin saya juga diingatkan kalau ada salah. Nah ini belum diisi karena masih menunggu ya, sekitar seminggu lah baru kita isi ya. Ini sudah berjalan 4 hari ya, mungkin 3 hari lagi lah insya Allah, kalau ada halangan, ada rezeki
kita isi ya. Jadi sahabat-sahabatku semua, sahabat kecil hati, ketika mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin pendapatan berkurang, bisa dimanfaatkan seperti ini dengan modal yang tentunya tidak terlalu banyak ya. Bisa kalau tanpa terpal, apalagi saudaraku itu punya lahan, kalau misalnya lahannya sempit bisa pakai terpal ya, kecil-kecilan. Jangan bilang manfaatnya apa ya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau kita berbicara tidak ada manfaatnya ya, mungkin tidak akan berkembang gitu ya. Jadi manfaatnya apa, mungkin kalau tidak bisa dijual kan seenggaknya kita tidak susah untuk mencari lauk ya. Misalnya pun yang hobi mancing ya enggak usah cari jauh-jauh spot, apalagi dengan kondisi cuaca di mana di Indonesia ini banyak badai gara-gara La Nina ini ya, perubahan iklim. Mungkin cari spot memancing susah ya. Dan kenapa ikan lele ini saya ambil, kan bisa di casting juga, di hobi casting ya kan. Jadi manfaatnya bisa buat lauk ya, bisa buat hiburan tentunya anak istri ya, kita juga yang hobi mancing. Dan juga ketika banyak bisa ditekuni budidaya ini, entah itu pembibitan ataupun pembesaran, tentunya akan menambah pundi-pundi pendapatan dari Anda sendiri ya. Kita harus mengambil sikap positif saja guys ya. Sesuatu itu tetap kita pikirkan untung ruginya, tapi kalau kita pikir salah satu ruginya saja, kita tidak akan berjalan. Dan kalau kita memikir juga positifnya saja, tentunya kita terlalu ambisi. Jadi kita tetap memikirkan dua-duanya dengan berjalan, dengan cara tetap kita lakukan dengan mengambil dua keputusan itu agar kita berhati-hati. Jadi tetap berjalan dengan hati-hati, bukan berarti kita tidak berjalan, bukan berarti juga kita berjalan dengan ambisi. Jadi kita berjalan dengan hati-hati. Kalau masih tahap belajar ya, sama saya juga masih tahap belajar, mau nanti ke depan seperti apa, yang penting kita coba dulu ya. Kalau mau langsung sukses memang butuh perjuangan, oke? Dan tentunya jangan putus asa. Oke guys, itu aja ya, mudah-mudahan menginspirasi bagi sahabat-sahabatku semua. Semoga semangat selalu ya, tentunya jangan lupa bahagia, dan bahagiakan juga orang yang menyayangimu seperti orang tua, anak istri, saudara, mungkin ya, bahagiakan. Semangat selalu, dan tentunya selalulah beribadah, berdoa menurut keyakinan Anda masing-masing. Insya Allah akan selalu ada jalan untuk kebaikan ya. Jangan putus asa, tetap bahagia, semangat. Jangan lupa selalu berdoa ya, dan selalu menyayangi orang tua dan keluarga. Terima kasih guys, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.